Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Sudah siap menerima pelajaran sejarah hari ini? Siap. Dan ada yang nggak masuk? Ada. Siapa? Ada tahu? Dika. Ada Muhammad Akbar sakit. Itu. Khairul Anam sakit. Hati. Ilham Andika sakit. Bila izin. Cinta Umar sakit. Padahal sudah kembali. Belum spek ya? Belum. Oke. Jaga kesehatan ya, karena banyak yang sakit ini. Iya, Bu. Ngantuk? Tidak. Ngantuk apa enggak? Enggak. Kamu tetap kasih es breaking. Yeay. Es breaking apa? Es breaking itu apa? Es apa? Es dingginan. Pendinginan apa? Pendinginan. Kulkas. Kan yang ngantuk waktu membelah. Jangan. Oke. Kalau ibu bilang semut, sebenarnya semut itu kecil apa besar? Kecil. Yang ini ya. Ya. Kalau gajah, Besar. ya. Kalau ibu bilang sebenarnya, jadi kalau ibu bilang semut ini, kalau gajah gini. Kalau ibu bilang kebalikannya, kalau ibu bilang semut ini, kalau gajah gini. Paham? Paham. Ini semua melatih konsentrasi kalian. Ya. Jadi sekarang berdiri. Kita tes dulu ya. Sudah siap? Iya. Ibu tes dulu. Ayo Ju. Lihat ini ibu. Apa? Ada cewek pulang? Oke. Sebenarnya gajah, Besar. semut, kecil. Kebalikannya gajah, semut, Besar. sebenarnya gajah, semut. Kecil. Oke, tepuk tangan. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Ya. Sejarah Indo. Indonesia. Sebelumnya sudah ada yang baca terkait materi lahirnya kolonialisme imperialisme bangsa Eropa di Indonesia dan perlawanan bangsa Indonesia. Belum. Oh, malam udah belajar ya? Baik, kita akan belajar terkait lahirnya kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, termasuk materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat mengetahui dan menyebutkan macam-macam rempah asli Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan faktor pendorong bangsa Barat menjelajahi samudera. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis dampak peristiwa regional dan global serta lahirnya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Yang terakhir, peserta didik dapat mengevaluasi rute pelayaran bangsa Barat menuju ke Nusantara. Yang pertama, kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia. Dari ini, kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia, ada dua kata kunci yang penting. Ada yang tahu apa? Kolonial. Kolonial dan imperialisme. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan mengupas terlebih dahulu terkait kolonialisme dan imperialisme. Ada yang tahu apa artinya kolonialisme? Kolonialisme itu penjajahan, sedangkan imperialisme itu perluasan terkait pajak. Kolonialisme penjajahan, imperialisme terkait perluasan. Coba dibaca di bukunya. Ada di situ? Ada? Di halaman berapa ya? 7. Ya. Kolonialisme di situ berasal dari bahasa apa? Bahasa Yunani ya kan? Bahasa Yunani yang berasal dari kata kolus yang artinya petani. Kemudian kalau koloni namanya daerahnya atau negaranya. Jadi kolonialisme itu berasal dari bahasa Yunani yaitu kata kolus yang berarti petani. Jadi waktu itu para
mencari daerah yang subur. Kemudian kalau yang imperialisme di situ apa? Berasal dari bahasa apa? Bahasa Latin. Imperium. Nah, jadi imperium itu adalah wilayahnya, ya kan? Hak untuk memerintah. Jadi kolonialisme ini adalah negara jajahannya. Kalau kolonial imperialisme adalah hak untuk memerintah. Gitu ya. Kemudian lanjut. Lainnya kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia. Nah, ini ada yang tahu ini apa? Rempah-rempah. Ada yang tahu ini apa ini? Yang ini? Kayu manis. Yang ini? Jangan tuh. Kecil. Biji. Apa? Lada. Kembang. Lada. Ya, sebenarnya ada ketumbar ya kan, temennya lada, ada Ya. ketumbar. Tapi kalau zaman kolonialisme dan imperialisme itu yang komoditas utamanya ada lada. Kemudian kalau yang ini ada yang tahu? Ini kunyit, yang ini apa yang ini? Biasanya yang ada di rokok biasanya. Bakau. Jadi kalian pernah bertanya nggak sih bagaimana awal mula datangnya bangsa Barat ke Indonesia? Nah, kenapa kira-kira? Ada waktu 3G. Waktu 3G, kemudian ada satunya Konstantinopel, kemudian ada ya. Jadi bangsa Eropa itu datang ke Indonesia faktornya karena mencari rempah. Betul dari katakan banyak jatuhnya Konstantinopel itu ada kaitannya. Betul kata Mas Jamal bahwasanya 3G juga ada kaitannya. Nanti kita akan kupas satu per satu. Susahnya pada ujian sekarang, ujian tergusur, jadi perdebatannya lebih dalam, jadi lebih banyak pendekatan bisa diobati. Kalau cuma gimana ini? Yang selanjutnya Siapa sih yang tidak kenal sama jamu? Minuman tradisional itu kini telah menjadi warisan budaya tak benda UNESCO loh. Penetapan itu diresmikan dalam sesi sidang ke-18 Intergovernmental Committee for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage. Sidang itu dilakukan pada Rabu 6 Desember 2020. Ini jamu menjadi benda ke-13 Indonesia yang ditetapkan sebagai warisan budaya UNESCO. oke. Jadi video tersebut berarti rempah-rempah untuk di lingkungan kalian saat ini ada yang masih memproduksi jamu? Ada. Kalian masih mengkonsumsi? Iya. Baik. Jadi harus tetap dilestarikan ya. Sebenarnya jamu itu berasal dari mana sih? Gitu. Belum tahu. Nah, itu aja tahu ya. Jamu itu berasal dari tradisi Mataram kuno. Yaitu tepatnya ada di relief Candi apa? Borobudur. Nah, di situ ada satu relief yang mengatakan bahwa adanya relief Tamarawi Bangga. Di mana di situ adalah interpretasikan bahwasanya relief itu menunjukkan adanya proses pembuatan jamu. Kemudian bangsa-bangsa Eropa dianggap sebagai pelopor penjelajah samudra. Dia tahu ini bendera negara apa? Coba Portugis atau Portugal sekarang. Kemudian yang ini ada yang tahu? Spanyol. Kalau yang ini ada yang tahu? Ada tapi kan sudah jelas nih. Kemudian kalau ini Real Madrid. nah, sebelum masuk ke ini Ibu mau bentuk kelompok dulu dah. Jadi nomor absen 1 sampai 6 kelompok 1, nomor 7 sampai nomor berapa? 「
Di mana 92 itu beliau berlayar kemudian menemukan negara yang dinamakan Amerika. Kemudian karena keberhasilan Christopher Columbus itu akhirnya memacu negara-negara lain untuk menjelajahi samudra. Salah satunya adalah negara Spanyol sama Inggris. ya, Spanyol dan Inggris, kemudian VOC juga ya. Nah, di situ terjadi perselisihan antara Spanyol dan Portugis. Pernah dengar nggak perselisihannya? Nah, di mana nanti mereka itu berselisih antara merebutkan negara Nusantara, wilayah Nusantara, sehingga mendapat perhatian oleh Paulus Alexander ke-6. Nah, jadi karena untuk mengurangi pertikaian di antara kedua negara itu, diadakanlah perjanjian yang namanya Tordesillas. Perjanjian Tordesillas. Perjanjian Tordesillas itu apa? Perjanjian yang membagi dua garis. ya. Jadi dunia itu yang bulat itu dibagi dua. Di mana Spanyol berlayar ke arah mana? Kalau Spanyol barat dan timur. Barat, Spanyol ke barat, kemudian Portugis ke timur. Jadi pertemuan kali ini cuma membahas masalah Spanyol.